Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala masjidun ussisa 'alat taqwa fi awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang sama dimuliakan oleh Allah dan saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena kita dipertemukan di waktu yang sangat mulia ini, waktu subuh, dan yang terkait dengannya baik sebelumnya maupun sesudahnya. Waktu subuh ini adalah termasuk golden time, waktu keemasan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Ramadan ini kita dilatih untuk memanfaatkan waktu ini dengan sangat baik. Di antaranya kita dianjurkan bangun makan sahur, karena di waktu sahur itu orang-orang soleh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mustaghfirina bil ashar. Kita salat sunat subuh 2 rakaat yang sudah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita tinggal setelah salat berjamaah, berzikir, membaca Al-Quran, salat isyraq. Kita akan mendapatkan pahala berumroh secara sempurna. Program umroh setiap hari atau setiap pekan. Inilah waktu-waktu yang luar biasa. Kita dipertemukan di dalam masjid yang mulia ini. Masjid adalah tempat yang paling cemerlang di bumi ini. Masjid yang paling terang apabila dipandang dari atas ke bawah, dari langit ke bumi ini. Jadi kalau kita memandang dari bumi ke langit, yang terang itu adalah matahari, bulan, bintang-bintang. Sebaliknya, kalau penduduk langit memandang ke bumi, yang terang itu adalah masjidnya, masjid-masjid. Makanya setelah yang dibaca tadi oleh Imam, Allahu nurus samawati wal ardh, setelah menyebutkan Allah cahaya langit dan bumi, itu disebutkan tentang masjid, fi buyutin adzinallahu an turfa. Di dalam rumah-rumah itu Allah perintahkan untuk diagungkan, wa yudhkara fi hasmuh, dan diingat, disebut-sebut di dalam masjid itu namanya. Yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal. Jadi ini Bapak dan Saudara sekalian, ya, insyaallah nanti sebentar kita bahas. Di dalam bulan yang sangat mulia ini, walaupun Ramadan sudah bersiap-siap meninggalkan kita, tapi yang paling penting jangan kita yang bersiap-siap meninggalkan Ramadan. Mulai sudah beres-beres, lipat-lipat sajadahnya. Macawe nih, ya, selesai Ramadan sudah mulai dilipat-lipat mukenahnya karena mau bikin kue, ya, mulai masjid ditinggalkan. Alena mau panguju, ya, dia yang bersiap-siap meninggalkan Ramadan. Padahal
Ramadan itu berlalu, ya, kita yang justru ya tidak tega berpisah dengan Ramadan. Masya Allah. Bapak dan saudara sekalian, tema yang ya kita ingin bawa adalah ruh kemasjidan. Jadi Bapak dan saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa masjid itu sebagaimana masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti dibangun di atas asas ketakwaan dan juga dikelola, difungsikan sesuai dengan asas-asas ketakwaan tersebut. Tidak boleh masjid ini kemudian mengalami penyimpangan, penyelewengan fungsi yang kemudian menghilangkan ruhnya. Di zaman Rasulullah, orang munafik juga bangun masjid. Disebut sebagai masjid Dirar. Tapi kemudian Rasulullah bukan senang bertambah tempat ibadah umatnya. Tapi Rasulullah SAW malah mengancam untuk membakar masjid itu. Kenapa Bapak dan Saudara sekalian? Karena masjid itu menyimpang dari tujuan masjid itu didirikan. Dia dibangun untuk perpecahan kaum muslimin, menyebarkan berbagai macam kerusakan, ya, menyebarkan kekafiran. Itulah sebabnya disebut masjid Dirar, masjid yang memiliki keburukan dan menyebarkan keburukan. Oleh itu setiap pengurus masjid dan jamaahnya harus betul-betul menjaga asas ketakwaan ini di dalam beraktivitas di masjid. Jangan kemudian masjid kita kehilangan ruh takwa. Yang mana seperti masjid Dirar itu malah yang lahir adalah kemunafikan. Yang lahir adalah penyelewengan dan penyimpangan. Sedangkan insya Allah masjid yang dibangun dan dikelola dengan asas-asas ketakwaan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian melahirkan ya pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah Bapak dan Saudara sekalian yang akan hidup ruhnya, yaitu ruh kemasjidan. Sementara masjid-masjid yang menyimpang dari itu akan kehilangan ruh. Boleh jadi orang sholat di situ, tetapi rasanya hambar dan tawar karena kehilangan ruhnya. Maka Bapak dan Saudara sekalian, di antara masjid yang baik itu disebutkan adalah jamaahnya semuanya, mulai dari pengurus sampai marbotnya, jamaahnya itu seperti yang dimaksud oleh Allah, fihi rijalun, di dalam masjid itu ada laki-laki, tentu perempuan juga, ya, yuhibbuna ayyatatahharu, mereka senang untuk mensucikan dirinya. Jadi ini pelajaran Bapak dan Saudara sekalian bahwa masjid adalah sarana pembersihan diri, pembersihan jiwa. Itulah sebabnya Bapak dan Saudara sekalian, ya, secara fisik kita tidak boleh masuk ke dalam masjid sebelum bersuci. Dan orang-orang yang kotor seperti berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, tidak boleh mendekati masjid kalau dia tidak bersuci. Seperti sholat, dikatakan la sholata illa bitaharatin, tidak ada sholat kecuali dengan taharah. Maka Bapak dan Saudara sekalian, orang junub termasuk orang haid dan nifas tidak boleh ke masjid, ya, wala junuban illa abirus sabil, dan tidak boleh orang junub itu mendekati masjid kecuali sekedar melintas jalan, masuk di pintu utara, keluar di pintu selatan, dan lepang, dia tidak tinggal duduk. Bapak dan Saudara sekalian, ya, ini menunjukkan bahwa orang yang masuk masjid harus
mengupayakan, mengusahakan dirinya menjadi suci. Harus mensucikan diri di dalam masjid. Disinilah tempatnya, Bapak dan Saudara sekalian. Makanya ya, ini Bapak dan Saudara sekalian, kalau lahiriahnya innallaha yuhibbut tawwabun wa yuhibbul mutatahhirin, yuhibbut tawwabina, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertobat. Ini psikisnya, ruhaniahnya. Dia suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesalahan dan dosanya. Yuhibbut tawwabin, dan secara fisik yuhibbul mutatahhirin, dan dia suka mensucikan dirinya. Maka Bapak dan Saudara sekalian, ini yang mesti dilakukan oleh jamaah masjid. Setiap kali dia bolak-balik ke masjid, dia harus rasakan ada sentuhan pembersihan diri, ya, pada dirinya. Dia harus bisa membaca barometer kesucian jiwanya dengan aktifnya dia di masjid. Kalau hatinya masih kotor, masih diliputi dendam, kesumat, kebencian, adanya tendensi-tendensi lain untuk aktif di masjid, ketahuilah bahwa dia bukan ya jamaah masjid. Dia bukan orang masjid. Dia hanya sekedar datang ke masjid, menggugurkan kewajibannya. Maka Bapak dan Saudara sekalian, dari masjid inilah lahir orang-orang hebat, manusia-manusia cemerlang, ya, manusia-manusia kinclong, ya, manusia yang berkilau di dunia ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masjid sebagai tempat yang paling bersinar-binar di muka bumi ini, bila dilihat, dipandang dari langit, fi buyutin adinallahu an turfa, maka kemudian di masjid itu lahir orang-orang yang cemerlang, orang-orang yang justru terlihat sangat jelas dari langit. Malaikat mengenalnya, Allah Subhanahu wa taala juga mengenalnya. Nah, ini sekarang ini Bapak dan Saudara sekalian banyak, ya, tapi insya Allah tidak ada di Masjid Alauddin ini, ya. Dan mudah-mudahan saya ini politisi, Pak, ya. Mulai di zamannya Pak Arsyad Pana saya jadi pengurus P3, ya. Saya pernah jadi caleg DPR RI P3 waktu masih semester 1, ya, di zamannya Pak Arsyad Pana, Ustadz Arsyad dipasang, ya. Alhamdulillah sampai sekarang belum berhasil ke kantor DPR. Bapak-bapak dan saudara sekalian sering pasang baliho, tujuannya supaya dikenal, dipilih. Banyak orang begitu, pasang-pasang fotonya, mau terkenal di dunia, tapi sayangnya dia lupa untuk terkenal di langit. Bagaimana malaikat dan Allah Subhanahu wa taala mengenalnya sebagai orang baik-baik. Dan ini tidak perlu pasang baliho, Pak. Ya, tidak usah pasang-pasang baliho. Bagaimana caranya Allah kenal kita di langit? Tidak usah pasang baliho. Cukup hidupkan ruh masjid di dalam diri kita. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim, laki-laki yang tidak dilalaikan, ya, tijaratun, oleh jual belinya. Dia tidak dilalaikan oleh pekerjaan-pekerjaan duniawinya, an dzikrillah, untuk mengingat Allah. Ya, dia tidak dilalaikan oleh transaksinya untuk mengingat Allah. Tapi sebaliknya, Bapak dan Saudara sekalian, di dalam setiap kegiatan transaksi, setiap kegiatan bisnisnya, dia selalu mengingat Allah agar dia terjaga dan terpelihara dari berbagai macam penyimpangan dan penyelewengan di dalam berbisnis itu. Agar supaya dunia ini tidak menarik, ya, dengan gravitasinya dunia ini tidak menarik dia ke bawah, menjatuhkan harkat dan martabatnya. Karena sesungguhnya Bapak dan Saudara sekalian, di masjid ini Allah ingin meninggikan derajat kita, ya. Allah ingin meninggikan, ya, kemuliaan kita. Walau syi'na la rafa'nahu biha.
Sungguhnya kalau kami menghendaki, kami akan angkat ya derajat manusia itu dengan keimanannya, dengan agama. Ya, walakinnahu akhlada ilal ard. Akan tetapi dia lebih senang ya terperosok ke dalam bumi. Wattaba'a hawahu, dan dia lebih senang mengikuti hawa nafsunya. Maka Bapak dan Saudara sekalian, rijal masjid ini justru adalah manusia yang tidak terlena, tidak terlupakan daripada mengingat Allah oleh jual beli yang dia lakukan. Wa iqamis shalah, dia betul-betul menjaga sholatnya. Setiap kali adzan berkumandang, dia akan meninggalkan semua aktivitasnya untuk menuju masjid. Ini Bapak dan Saudara sekalian adalah ciri laki-laki yang hebat, laki-laki yang cemerlang di mata Allah dan di mata para malaikat. Wa ita'iz zakah, laki-laki masjid, jamaah masjid adalah laki-laki yang tidak memandang enteng zakat, yang kemudian menyia-nyiakannya, melupakan membayarnya. Tapi bagi dia, zakat itu adalah jalan pensucian hartanya. Ya, sebagaimana namanya az-zakah. Zakah itu artinya bersih. Maka Bapak dan Saudara sekalian, ya bukan money laundry, cara metode membersihkan uang di dalam Islam. Justru cara membersihkan harta kita adalah dengan membayar zakat. Dan ini Bapak dan Saudara sekalian hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengharapkan hartanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataitum min zakah, ya, dan apa saja yang kalian berikan daripada zakat itu, turiduna wajhallah, yang kalian maksudkan untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah, ya, faulaika humul mud'aifun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan pelipat gandaan harta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan riba cara melipat gandakan harta. Bahkan itu Bapak dan Saudara sekalian bukan ya pelipat gandaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, kalau ada orang mengatakan kalau umat ini mau maju mesti tinggalkan zakat, itu justru pengrusakan terhadap Islam. Jangan-jangan ini adalah antek-antek yang ingin ya bagaimana Islam ini tidak berdaya dengan soko guru ekonominya yang namanya zakat. Dan memang kenyataannya Bapak dan Saudara sekalian, temannya di Indonesia ini, umat ini kaya lewat kegiatan haji dan umroh. Begitu banyaknya pemasukan, income terhadap agama ini. Tapi sayangnya ya malah hanya digunakan membangun infrastruktur. Bapak dan Saudara sekalian, kalau ini dikembalikan ke masjid, dikembalikan ke madrasah, ke pesantren, tidak ada lagi pesantren dan madrasah yang morat-marit dari segi keuangan. Ratusan triliun, Pak, dana abadi haji ini yang tidak ditahu, malah ada yang malah bawa lari saja. Nah, inilah Bapak dan Saudara sekalian. Wa ita'iz zakah, mereka membayar zakat. Kemudian yakhafuna, mereka memiliki rasa takut yauman, pada satu hari tataqallabu fihil qulubu wal absar, yang berbolak-balik hati dan pandangan pada hari itu. Jamaah masjid, laki-laki masjid yang kinclong itu Bapak dan Saudara sekalian adalah laki-laki yang memiliki rasa takut terhadap hari kiamat. Karena Bapak dan Saudara sekalian, hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat. Hari di mana orang kemudian akan berputus asa. Yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Bapak dan Saudara sekalian, pada hari kiamat itu terjadi, akan putus asalah orang-orang jahat. Kenapa, Pak? Tidak ada jalan keselamatan baginya. Tidak ada yang bisa menolongnya, tidak ada yang bisa melindunginya, tidak ada yang bisa mengurangi sedikit pun siksaan yang dia akan alami.
Tidak ada jalan bagi dia untuk selamat dari pemeriksaan yang buruk dan siksaan di hari kemudian. Maka Bapak dan Saudara sekalian, ini juga perlu kita benahi. Bagaimana kita ini yang memiliki rasa takut terhadap hari kemudian, yang kemudian kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat menjadi orang yang selamat di akhirat kelak insya Allah. Jemaah sekalian, inilah ya laki-laki yang tumbuh dan berproses di masjid, yang punya ruh kemasjidan. Dia kemudian Bapak dan Saudara sekalian menjadi laki-laki yang cemerlang. Inilah yang insya Allah kalau keluar ke masyarakat, dia membawa cahaya Allah Subhanahu wa taala ke rumahnya. Dia bawa cahaya Allah ke kantornya. Dia bawa cahaya Allah ke pasar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Aw man kana maitan." Apakah orang yang mati itu fa ahyainahu, lalu kami menghidupkannya, wa ja'alna lahu nura, lalu kami berikan baginya cahaya, yamshi bihi finnas, dia gunakan cahaya itu untuk berjalan di tengah manusia. Bapak dan Saudara sekalian, semoga kita ini semuanya ya dipilih oleh Allah menjadi laki-laki dan manusia seperti itu. Kita harus bawa cahaya Allah ke rumah-rumah kita. Jadi rumah kita ini Bapak dan Saudara sekalian mesti menjadi duplikat masjid. Jangan rumah kita ya masjid kita ya tempat beribadah kepada Allah, tapi kemudian masjid kita ya adalah duplikatnya Hollywood, Bollywood, ya duplikatnya Korea. Ya, penghuninya selalu drakor, drama Korea. Kita harus bawa ini cahaya masjid pergi ke rumah kita. Karena rumah kita kata Rasulullah, la tansa nasiba buyutika minas sholah. Jadi rumah kita harus seperti masjid juga. Sallu fil masjid illal maktubah. Sallu fi baitikum. Ya, maaf. Salatlah kalian di rumah kalian kecuali salat wajib. Jadi rumah kita harus juga kita tempati salat. Dan yang paling penting juga sebagaimana kita membaca Al-Qur'an di masjid, di rumah-rumah kita juga perlu kita baca Al-Qur'an. Bapak dan Saudara sekalian, ya di bulan Ramadan ini saya meminjam istilah anak muda. Ada istilah anak muda yang namanya jablay. Apa itu jablay, Pak? Ya. Jarang dibelai. Kalau istri anak jarang dibelai, itu bahaya, Pak. Dia akan miskin kasih sayang. Ya. Tapi sesungguhnya banyak masjid, tidak di Masjid Alauddin ini. Banyak di rumah-rumah kaum muslimin. Malah Quran itu, mushaf itu yang jablay. Ya, jarang dibaca dan dipelajari. Sekian banyak, memang banyak di masjid itu mungkin ada masjid, ada mushaf Al-Quran yang semenjak dia dibeli tidak pernah dibuka, hanya dijadikan pajangan-pajangan. Ya, yang ironis kalau di rumah kita yang seperti itu, ada mushaf tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari. Sementara Bapak dan Saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menyinari rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Jadi di samping masjid, Bapak dan Saudara sekalian, tempat yang paling bercahaya di dunia ini adalah rumah-rumah kaum muslimin. Rumah-rumah yang di dalamnya Al-Quran itu dibaca. Inilah Bapak dan Saudara sekalian ya, ruh kemasjidan yang mesti kita hidupkan. Ya, kita belajar di bulan Ramadan ini, di mana betul-betul masjid itu hidup. Ya, dengan salat tarawih, kemudian di akhir-akhirnya malah kita tak ya iktikaf. Bapak dan Saudara sekalian, ini menunjukkan betapa masjid itu harus betul-betul makmur. Dan yang menjadi pemikiran kita, bagaimana setelah Ramadan? Apakah kemudian masjid akan berteriak ditinggalkan oleh jamaahnya? Ya, Bapak dan Saudara sekalian, mudah-mudahan di Masjid Alauddin ini tidak seperti itu.
Ya paling tidak mendekatilah antara Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Ya tipis-tipis saja perbedaannya insya Allah. Karena ruh kemasjidan itu sudah ada di dalam diri kita. Saya kira inilah Bapak dan Saudara sekalian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.